Pagi ini saya akan melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul peka dan ramah terhadap Tuhan. Saya tidak tahu apakah bisa nyampe ke ujung sana ya nanti ya. Tapi dari awal saya kasih bocoran. Anda mesti belajar bersikap peka. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan bersikaplah ramah. Tuhan senang ketika Anda peka dan Anda ramah dengan Tuhan. Itu bayangan saya. Ketika Anda peka akan kehadiran Tuhan, Anda ramah berlaku, bersikap ramah kepada Dia. Itu seperti dia gandeng saudara. Kalau Anda bisa bersikap ramah baik-baik dengan Tuhan, Anda seperti dipeluk, seperti pujian tadi. Dia peluk kita dengan hadiratnya. Kalau engkau menghampiri Tuhan, Tuhan hampiri saudara. Saya suka bilang sama saudara, waktu sehat cari Tuhan, waktu sakit Tuhan cari saudara. Waktu Anda diberkati, sukses, kaya, berkatnya luar biasa, cari Tuhan. Waktu omsetnya luar biasa diberkati, nanti dalam kesusahan ganti Tuhan yang cari saudara. Pakai yang terbaik, bersikaplah peka dan ramah kepada Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya ya. Satu kisah yang saya percaya familiar, tidak asing di telinga saudara. Ada sering dengar, Anda pun sering baca ini ayat Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Saya baca 13, saudara 14, terus berganti 17-nya sama-sama. Yohanes 2 ayat 13 begini kata firman. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 14 teruskan saudara. Dalam bait suci di hadapannya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16 saudara terus. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayo ayat 17, sama-sama kita baca 17, 2 dan 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Murid-murid ingat ya perkataan Daud, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ini harus jadi motivasi kita ya, datang ke rumah Tuhan, datang ke bait Allah harus motivasi ini. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku, menghanguskan kehidupan lama kita, menghanguskan hidup hal-hal yang gak berkenan. Hanguskan aku Tuhan, harusnya gitu. Bukan mentalitas pedagang datang kepada Tuhan. Mari kita soroti ini, kita mau belajar firman Allah saudara. Mari kita lihat PowerPoint yang pertama. Ini yang pertama coba saya nyatakan kepada saudara. Kisah ini barusan ayat yang kita baca adalah sebuah kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kita bicara itu dulu. Ayat yang barusan kita baca itu adalah sebuah kisah Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah. Pertanyaannya yang saya sodorkan kepada Anda adalah, apakah sia-sia? Apakah saat itu Yesus percuma membersihkan bait Allah? Tidak, tidak percuma. Ya, nanti kalau Anda lihat dalam kisah berikutnya setelah Yesus menyucikan bait Allah, itu ada banyak orang datang yang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi, Allah melawat, pemulihan Tuhan nyatakan. Kapan terjadi? Setelah bait Allah disucikan, dibersihkan. Makanya saya nyatakan dulu kepada saudara, Anda mesti paham, apakah sia-sia, percuma setelah Yesus menyucikan bait Allah? Jawabannya pasti tidak. 2 kali, Anda lihat di screen itu, 2 kali Yesus menyucikan bait Allah. Yang pertama dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Nah kita lihat, tadi barusan kita bacakan ayat itu, nggak usah diulang deh. Nah kisah yang kedua, Yesus membersihkan bait Allah itu ada pada Matius 21 ayat 12 sampai 14. Kita harus baca, karena apa yang saya sampaikan ini bersifat pengajaran, bukan seperti penginjilan tapi pengajaran. Makanya saya bawa saudara pada ayat, menerangkan ayat supaya clear, Anda nangkapnya utuh. Kita lihat kisah kedua Yesus menyucikan bait Allah. Matius 21 ayat 12 sampai 14. Saya baca saja ayat ini saudara ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah,
dan mengusir semua orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, kata Yesus kepada para pedagang, orang yang jual beli. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumah Allah ini kamu jadikan sarang penjahat, sarang penyamun, sarang perampok. Keras Tuhan tegurnya. Yesus gak pernah sembunyi-sembunyi. Dia katakan abadanya, kamu ubah rumah Allah jadi sarangnya perampok. Itu terjemahan lain. Ayat 14, ayo sama-sama dibaca ayat 14. Mari kita baca 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ini yang pertanyaan saya, yang saya sodorkan pada Anda. Percumakah, sia-siakah Yesus membersihkan bait Allah? Jawabannya tidak. Hendak saudara ya. Sebab setelah Yesus menyucikan bait Allah, ternyata apa yang terjadi? Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Orang-orang yang punya beban, orang-orang punya masalah, terima pertolongan. Kuasa Tuhan hadir di bait Allah. Kapan? Setelah Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah. Memang saya nggak bawa masuk pada saudara untuk mengalami lawatan gereja Tuhan hadir kuasa Allah. Memang pembersihan harus dari dalam dulu, dari bait Allah dulu, dari kita dulu. Kalau ingin gereja ini perkasa, rumah Allah kehidupan kita, rumah Allah di gereja kita masing-masing ada kehadiran Allah, yang mesti dibersihkan, disucikan gitu. Tidak ada cara lain. Jadi nggak percuma, nggak sia-sia kita sebagai bait Allah. 1 Korintus 3:16, kalau hidup kita dibersihkan, bait Allah kehidupan kita disucikan. Kalau Anda berdoa, doamu akan dijawab. Kalau engkau sakit, kamu akan disembuhkan. Tuhan akan datang, kuasanya akan melawat, tidak sia-sia. Setiap kali Yesus mengerjakan penyucian, pengajaran firman tiap pagi datang kepada kita, itu pun membersihkan hidup kita, itu pun menyucikan kehidupan kita. Terima firman Allah sebagai uluran tangannya, membersihkan, menyucikan kehidupan kita. Itu penting saudara. Meskipun kadang-kadang saya mengajar firman, kadang-kadang keras sama saudara, tapi itu bersifat menyucikan. Sebab setelah disucikan gak sia-sia. Mungkin kita hancur hati, nanti kita belajar itu, sehingga lawatan Tuhan terjadi. Nah, perhatikan PowerPoint ini. Apakah sia-sia Yesus menunjukkan bait Allah? Kita udah ketemu jawabannya. Pasti tidak sia-sia. Lawatan kok terjadi. Orang timpang berjalan, orang buta melihat. Perhatikan, Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kita masuk di sini ya. Kita mulai masuk pada sudut pandang ini. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, karena dia itu melihat apa? Ada yang keliru, ada yang salah yang dilakukan oleh umat Allah Israel di bait Allah saat itu. Ya, kenapa Yesus membersihkan bait Allah? Ada yang salah yang dilakukan oleh termasuk imam-imam ada di situ. Ya, dibersihkan. Masalahnya apa sih? Mari saya ajak saudara lihat. Karena ada beberapa hal ya yang membuat Yesus marah. Kita lihat marahnya Yesus. Ya. Kenapa Yesus marah? Karena Yesus melihat bait Allah dipakai jual beli atau berdagang. Ya. Kenapa Yesus menunjukkan bait Allah? Ada yang salah sampai Yesus marah. Apa yang membuat Yesus marah? Ayat ini katakan Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Karena Yesus melihat bait Allah dipakai cara yang salah, dipakai jual beli. Rumah Allah dipakai berdagang. Mari kita baca ayatnya ulang. Sedikit saya ada pengulangan, tujuannya utuh nangkap firman. Saya baca dengan cepat. Yohanes 2 15-16 ayatnya. Ia membuat cambuk dari tali. Jadi perhatikan, Yesus sendiri yang bikin cambuk dari tali. Lalu cambuk itu dia pakai mengusir mereka semua dari bait suci. Dikejar itu sama Yesus dengan cambuk. Yang berdagang jual beli. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Dilepasin ya. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dilempar, dijatuhkan ke tanah itu uang. Yesus sendiri yang lakukan. Nggak minta, nggak suruh Petrus. Dan meja-meja mereka dibalikkannya sampai jatuh ke tanah.
16, ayo sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Garis bawahi kalimat ini. Jangan kamu menjadikan rumah Bapakku, rumah Allah ini menjadi tempat berdagang, menjadi tempat jual beli, menjadi tempat jualan. Jangan jadikan. Sambil marah, sambil bawa pecut, sambil bawa cambuk. Cambuk itu Yesus yang bikin sendiri. Dia nggak minta bantuan sama Petrus. Enggak, Pet tolong bikinin cambuk. Enggak. Dia nggak suruh Yohanes, Nes, coba bikin cambuk. Aku mau cambuk itu orang. Enggak. Dia bikin sendiri, usir para pedagang, dikejar dengan cambuknya. Dia sendiri. Bahkan ketika kambing, domba, lembu, sapi dilepaskan, dia sendiri yang lepasin. Merpati dilepasin sendiri. Bukan cuma itu, meja penukar uang dibalik, uangnya dibuang, dilempar ke tanah. Sendiri dia lakukan dengan marah. Kenapa saya katakan Yesus marah? Pakai cambuk dikejar, pakai cambuk dibuang, dilepas semua karena dia marah. Sampai dia berkata, jangan kamu buat rumah Allah ini jadi tempat berdagang. Saudara, kalau kita melihat 2 ayat ini saja, Yohanes 2 ayat 15 dan ayat 16, kita tahu Yesus marahnya banget. Ya, Yesus marah sekali. Dia amat sangat marah sampai bikin cambuk sendiri. Gak suruh Petrus, gak suruh Yohanes. Dia balikan sendiri, dia lepaskan diri kambing, domba, lembu, sapi. Marah sekali. Saya coba pelajari dalam Alkitab dengan cermat. Saya tidak menemukan Yesus marah banget itu misalnya kepada Petrus. Yesus gak pernah marah banget sama Petrus. Walaupun Petrus itu pernah mengkhianati dia. Pakai sumpah-sumpah, pakai mengutuki, berkata, aku nggak kenal orang itu, aku nggak tahu siapa itu Yesus, aku nggak kenal. Sampai sumpah gitu loh, sampai mengutuki. Yesus tuh nggak marah banget tuh sama dia. Diingatkan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu Petrus memang pernah saudara ya mengkhianati dia seperti itu, bahkan pernah menarik tangan Yesus. Yesus memang pernah marah kepada Petrus. Enyah engkau iblis dari hadapanku. Tapi dengan kata-kata itu pun marahnya pada iblis, usir yang dalam diri Petrus. Nggak pakai cambuk. Anda nggak pernah baca di dalam Alkitab Yesus bikin cambuk lalu kejar-kejar Petrus. Atau misalnya Yudas yang pernah mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kita nggak ketemu Yesus bikin cambuk kejar Yudas dengan marah gitu, nggak ada. Ketika Yudas mengkhianati dia ngomong sama tentara Romawi, imam-imam kepala, orang yang aku cium, tangkaplah dia. Tiba-tiba dia di Taman Getsemani kan waktu berdoa, dia cium Yesus. Yesus tahu itu cium pengkhianatan. Apa jawaban Yesus? Apa dia marah? Enggak loh. Walaupun di atas itu pengkhianatan 30 keping perak dicium, dia berkata, untuk itukah engkau lakukan hai teman? Anda baca dalam Matius 26 ayat 50. Hai teman, untuk itukah kau lakukan itu? Malah dipanggil teman, walaupun dia tahu itu ciuman pengkhianatan. Nah marah itu, marahnya gak banget. Kepada ahli Taurat, orang Farisi yang suka ngetes, suka bertanya kepada Yesus, pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang coba menjatuhkan Yesus. Yesus pun kita gak pernah baca marah banget sama ahli Taurat, orang Farisi pakai cambuk, gak ada loh. Tapi kepada para pedagang, kepada orang yang jual beli hari itu marah banget, marah besar dia Yesus sama pedagang di bait Allah. Marah sampai pakai cambuk dikejar. Mari coba saya bawa saudara pada gambar ini, kepada PowerPoint berikutnya. Pelajaran rohani apakah yang kita dapatkan dari kisah kemarahan Yesus kepada pedagang di bait Allah? Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Ada lihat berikutnya gambar. Saudara perhatikan baik-baik. Yang membuat Yesus marah besar, ini penting ya, jangan salah paham. Ya, adalah mentalitas pedagang, ya, dibawa masuk ke rumah Tuhan. Jadi kalau
kalau pagi ini siapapun saudara yang sedang mendengar firman Allah, kalau profesi saudara adalah pedagang, catat baik-baik yang penting, Yesus sedang tidak mempermasalahkan profesi pedagang. Jadi pedagang, jadi orang yang jual beli berniaga, no problem. Tidak ada masalah dengan profesi pedagang. Jadi saya ulang, saudara dengar baik. Jangan salah tangkap pengajaran firman Allah yang saya ajarkan, lepaskan sama saudara. Siapapun saudara yang dengar firman Allah ibadah doa pagi ini, kalau profesi saudara adalah pedagang, tidak ada masalah. Yesus tidak mempermasalahkan profesi pedagangmu, no problem. Bukan itu masalahnya. Yang dipermasalahkan oleh Yesus adalah mentalitas pedagang itu jangan dibawa-bawa masuk datang ke rumah Tuhan. Mentalitas pedagang jangan dibawa-bawa ketika kita berurusan sama Tuhan. Berurusan datang di rumah Allah. Mentalitas dagang kita jual beli ini jangan ikut dibawa-bawa. Walaupun kita tahu, ya, kadang-kadang ada banyak di antara kita tanpa disadari seperti ini. Makanya kita belajar ini lewat firman Allah ini. Jadi saya ulang saudara ya, yang bikin Tuhan marah besar, marah sekali, amat sangat marah sampai bikin cambuk, itu bukan profesi pedagangnya. No problem dengan itu. Tetapi adalah mentalitas dagang. Kita bawa-bawa urusan sama Tuhan, itu bikin Tuhan marah. Anda gak dapat keuntungan apa-apa datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, termasuk ibadah pagi dengan mentalitas dagang. Saya pikir setiap kita tahulah, bukan rahasia lagi, ini kan hal yang umum. Apa sih mentalitas dagang? Cuman ada dua mentalitas dagang yang selama ini kita tahu, yang saya tahu. Jangan ada pada hidup kita, bersih dari ini. Urusan datang sama Tuhan, urusan ibadah doa pagi seperti ini, urusan ketika saudara hari Minggu datang ibadah di gereja atau pelayanan di gereja, Anda jangan bawa-bawa mentalitas dagang urusan sama Tuhan. Mentalitas dagang cuma dua. Yang pertama adalah, apa sih mentalitas dagang? Keuntungan buat saya mana? Cuan buat saya mana? Itu kan saudara ya. Mentalitas dagang itu selalu ini nomor satu. Kalau itu urusan dagang, sungguh-sungguh dagang, no problem. Tidak ada orang dagang kerja itu cari rugi, iya kan? Anda dagang, Anda kerja itu cari untung, nggak apa-apa. Memang normal, memang seperti itu cara orang kerja gitu. Orang kerja itu adalah cari untung. Orang kerja dagang itu cari cuan, nggak masalah. Tapi jangan mental ini kita bawa loh saudara ya. Dalam di bait Allah, Anda datang kepada Tuhan, mentalnya begini. Untungnya apa buat saya? Kadang-kadang pikiran kita itu kan pikiran kalkulasi. Kadang kita doa di rumah Tuhan, datang kebaktian di gereja, bahkan melayani Tuhan. Kita itu melayani dengan cara pikiran transaksional. Nanti aku melayani, bantu pelayanan, untungnya apa buat saya? Nah ini kan cilaka. Anda untung rugi sama Tuhan. Itu bukan dapat berkat loh ibadah. Itu dapat kutuk, dapat marah sama Tuhan, bikin cambuk loh, diusir kita. Anda nggak terima apa-apa, hanya bikin marah Tuhan loh. Jangan mentalitas ini ada. Tapi jujur ya, tanpa kita sadari seringkali mentalitas ini, pikiran ini, sifat ini kebawa-bawa. Tanpa sadar kita datang sama Tuhan. Kita cari Tuhan, motivasinya berkat. Maafkan saya katakan terang-terangan, kita cari Tuhan, yang kita cari tangannya Tuhan, perbuatannya Tuhan, bukan hatinya Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, karena engkau memang rindu, aku ingin bertemu dengan engkau Tuhan. Jangan bersifat transaksional. Untungnya untuk aku apa? No, jangan itu. Termasuk pagi ini ada bangun pagi-pagi lebih dari yang lain. Orang masih tidur di Pulau Kapau, ada sudah bangun. Tapi tolong jangan doa pagi ini sifatnya transaksional. Untung rugi. Aku doa pagi ini dapat apa ya? Kadang-kadang ada orang ibadah hari Minggu. Nanti aku Minggu komitmen rajin datang kebaktian. Asal, nah ini ada asalnya. Kalau pekerjaanku akhir bulan nanti untung besar. Kalau nanti proyeknya goal berhasil, aku komitmen janji sama Tuhan. Aku setia rajin ibadah tiap minggu. Aku nanti doa pagi terus ikut sama Pak Yohanes. Misalnya
dengan cara transaksional kayak begitu. Aku akan rajin komitmen asal aku untung kerjaan. Nggak bisa begitu. Itu namanya mentalitas dagang. Jangan dibawa urusan datang sama Tuhan doa pagi ini. No, jangan. Anda baru komitmen akan rajin. Aku setia doa pagi asal proyeknya goal. Itu namanya Anda transaksional. Kalkulator Anda sama Tuhan. Saya kalau ngomong apa keuntungan buat saya jadi ingat masa pandemi awal 2020, bulan Maret, bulan April. Ya, saya pada waktu itu kan semua orang juga kayak saya gak berani keluar, termasuk profesi apapun, termasuk saya pendeta. Anda pedagang, Anda karyawan, Anda pegawai negeri, atau Anda ABRI, atau Anda dokter. Kayaknya kita masing-masing pada waktu itu memang dokter turun ke lapangan, tapi hampir kita di rumah kan. Saya pada waktu itu bingung sebagai pendeta, sebagai gembala dari jemaat. Profesi itu kalau dikatakan profesi, pekerjaan saya adalah untuk Tuhan dan saya bekerja untuk jemaat. Tapi hari itu saya nggak bisa kerja apa-apa loh, cuma di rumah. Saya bingung loh saudara ya. Orang lain mungkin tidur enak, saya nggak bisa tidur loh. Saya bingung, galau saya, cemas saya, bingung saya. Saya mesti kerja apa Tuhan? Saya mau bikin apa untuk Tuhan, untuk jemaat yang aku layani? Tanggung jawabku sebagai pemimpin rohani mereka, aku mau buat apa? Saya cuma duduk, istri kadang sama anak, kami tidur juga hampir pagi-pagi sama-sama kami keluarga. Itu cara tidur udah berubah semua. Nanti mau pagi jam 6 kami baru tidur saudara ya. Bingung juga kami waktu itu. Jujur saja, ini ada istri saya di samping. Berubah cara tidurnya, bingung. Saya cuman kadang mereka di kamar, saya cuma di ruang tamu. Saya berpikir, saya mau kerja apa, bikin apa sama jemaat. Saya datang ke rumah jemaat, ya belum tuh diterima. Corona, semua takut ketemu sama orang. Ketemu sama pendetanya juga takut kan. Apa saya mau datangi, kunjungi orang kayak corona? Saya juga deg-degan. Ada yang berkata, Pak Yohanes masih dibutuhkan banyak orang. Bukan cuma satu orang itu loh Pak Yohanes. Masih dibutuhkan sama banyak ratusan jemaat, ribuan jemaat membutuhkan Pak Yohanes. Saya bingung tapi itu. Mau apa Tuhan? Mau datang ke rumah jemaat, datang doakan jemaat sakit kena corona juga nggak bisa. Lalu saya mulai berpikir gini. Saya nggak pernah berpikir gini. Keuntungan apa buat saya? Hari itu saya berpikir gini. Apa Tuhan saya mau buat? Lalu saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan sambil menangis saya. Saya mau buat apa Tuhan? Saya mulai nyanyi, saya mulai merekam. Karena doa gereja di GSPD Jombang, jemaat saya gembalakan jemaat yang aktif doa pagi. Itu tiap doa pagi itu mungkin ada 100, minimal 60, 70, 100 lebih doa pagi. Mereka aktif doa pagi. Saya berpikir gini, saya mesti tetap kasih firman sama mereka. Saya rekam. Ya, setelah saya rekam, saya bagikan nggak bisa lewat WhatsApp, terlalu panjang kan, hampir 20 menit itu khotbah dengan nyanyi itu. Saya coba belajar edit, bisa ngedit. Saya bagi lewat grup WhatsApp gereja. Saya bagikan dengan orang-orang yang saya kenal. Itu saya jam 12 itu ngedit sampai pagi loh. Ngedit itu kan lama, yang ngerti ngedit tahu kan. Ngedit itu lama. Panjang itu ngedit saya jadi WhatsApp itu lama loh. Nggak ngerti jadi ngerti, sekarang saya udah lupa itu cara. Tujuan saya bukan keuntungannya apa buat saya. Saya cuma kerja untuk Tuhan, kerja untuk jemaat supaya mereka kuat. Aku gak bisa datang, itu sambil nangis saya. Makanya sampai akhirnya saya berpikir gini, saya ingin jadi berkat lebih banyak. Karena awalnya buat jemaat, disiarinkan sama jemaat. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat lewat YouTube. Hari itu YouTube masih bisa belum live karena belum 1000 kan subscribe. Kemudian sekarang baru bisa live. Belum 1000 sekarang, dulu gak bisa. Subscribe kami nggak sampai 1000, cuma 100 sekian. Ya mesti direkam kan saudara ya. Dari rekam itu makin dari 50 orang. Akhirnya kami bisa live. Tapi Tuhan gerakan saya loh. Awalnya murni saya untuk jemaat saya gembalakan. Tuhan bawa saya sampai kepada ribuan banyak orang. Sampai ke negara-negara memberkati saudara. Yang di Amerika, yang di Taiwan, Malaysia, Sarawak banyak saudara ya. Sampai di Indonesia memberkati. Salah satu pengurus gereja saya mengatakan gini, yaitu penaburannya Yohanes, dia menabur, dia menuai. Memang saudara ya, tapi ingat ya, catatannya begini, ketika saya kerjakan itu hampir pagi saudara, ngedit segala macam sendiri waktu saya saudara ya. Saya itu bukan begini berkata, untungnya apa buat aku, enggak. Aku mesti buat sesuatu untuk jemaat, untuk Tuhan. Kalau berikutnya sekarang, memang jujur, saya akui benar ini kata pengurus gereja ini. Bendahara gereja berkata, ini dia menabur menuai. Saya kalau pergi kemana gitu kadang gak kenal gitu ya. Mereka kenal saya lewat YouTube itu ya. Ada banyak orang, Pak Yohanes itu memberkati saya loh saudara ya. Sampai saya dikasih mic ini.
Bahkan ketika orang lihat kesehatan saya nggak bagus dari Balikpapan, kirim itu untuk hidrogen pernafasan. Itu kan orang-orang yang saya belum pernah ketemu secara langsung, saudara. Ada yang kirim ini, ketika saya bertemu memberkati saya. Makanya pengurus kami berkata gini, menabur menuai. Tapi waktu itu saya nggak pikir menuai, enggak. Saya tidak berpikir apa untungnya buat saya. Tuhan, apa yang aku bisa kerjakan untuk jemaat atau untuk Tuhan. Itu tiap malam saya hampir nangis bergumul untuk itu. Tanggung jawabku, mau kerja apa? Masa cuma diem? Sama dengan ada perdagangan waktu itu. Mau kerja apa ini? Sama dengan aku. Saudara, urusan sama Tuhan, Anda jangan bawa pikiran mentalitas dagang. Mentalitas itu Tuhan gak suka. Sudahlah, kalau Anda murni datang kepada Tuhan, Tuhan, I love you, aku mengasihimu, aku cinta kepadamu Tuhan. Percayalah, justru itu yang Tuhan mau. Mental ini gak boleh dibawa. Yang bikin Tuhan marah besar, itu bukan profesi dagangnya. It's okay untuk itu. Mentalnya gak boleh Anda bawa, bikin Tuhan marah. Justru kalau Anda mentalnya mengasihi Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan, justru hidupmu dipulihkan sama Tuhan. Doa ibadah itu kan menabur. Melayani Tuhan itu menabur. Apa yang ditabur orang dalam doa dan pelayanannya, itu pasti dituai. Cintamu kepada Tuhan itu menabur, nanti kamu pasti tuai. Itu yang Anda lakukan. Sudahlah, menabur sajalah, urusan menuai urusannya Tuhan. Jadi sebetulnya hari ini kalau channel YouTube GSPD Jombang maupun di Facebook berkembang, banyak orang terima berkat dan banyak orang memberkati, banyak orang dipulihkan. Itu di channel ini sekarang ada nomor ya, itu nomor HP saya, hanya untuk di chatting saja saudara ya. Kalau Anda ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan, Anda boleh kasih testimoni, bersaksi singkat, bersaksi. Saya ingin tahu kesaksian saudara, bahkan dalam satu tempo nanti akan ditayangkan saudara ya. Itu kesaksian saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya berarti saya akan lanjutkan besok, ini nggak habis saudara ya. Yang kedua, mental kedua ini adalah pedagang itu apa sih mental kedua? Mau bersaing sama pedagang sebelah, sama toko sebelah. Itu kan mental pedagang kan. Ada nangkep lah pedagang pastilah. Kalau Anda misalnya dagang buka toko, pasti Anda lihat toko sebelah kan. Dagangannya apa? Jualannya apa? Jualanku lebih banyak. Karyawannya lebih keren, karyawanku lebih pintar dibanding sana, lewat sana. Tapi customer service-nya dia lebih luar biasa, aku masih kurang, Anda perbaiki. Itu kan mentalitas dagang kan, lihat sebelah kan. Ya, kalau sana lebih hebat kita ngiri gitu ya. Harusnya aku lebih hebat gitu. Selalu lihat sebelah. Nah, dengar baik, ketika Anda berurusan sama Tuhan, datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, datang ke gereja, jangan suka lihat sebelah. Sebetulnya yang membuat gereja gak bersatu itu kan lihat sebelah kan. Kok sana maju ya, kok punya aku gak maju ya. Kepahitan. Yang membuat gereja bertengkar, gereja gak bersatu, gereja retak hubungannya, itu kan lihat sebelah kan. Sebetulnya gini loh saudara ya, kita itu kan satu tubuh Kristus, gereja Tuhan. Saudara seiman dengan seiman yang lain sama orang percaya, itu satu tubuh Kristus. Kepala kita adalah Tuhan. Kita teman-teman hamba Tuhan, para pendeta yang ada di ibadah pagi ini, kita juga sama. Kita juga satu tubuh Kristus. Kepala kita adalah Yesus. Dan setiap tubuh itu punya fungsinya masing-masing. Tubuh itu punya perannya masing-masing. Ada gereja yang dikaruniai Tuhan praise and worship-nya luar biasa. Harusnya kita respect dong, luar biasa ya Tuhan pakai. Harusnya hormat pemakaian Tuhan, respect lah. Bukan malah dicacat, sesat itu pujiannya. Ada gereja yang dipakai Tuhan, gerejanya pengajaran firman-Nya luar biasa. Respeklah kepada pengajaran firman di rumah Tuhan itu. Jangan dicacat, jangan dikatakan yang macam-macam. Nggak respek kita. Ini kan bagian perpecahan. Mulai nggak suka satu sama yang lain. Sama dengan Anda datang di rumah Tuhan. Ketika menyembah Tuhan, jangan lihat sebelah. Kok dia kaya ya? Wih, dia pakai cincin. Nggak usah. Ada jangan merasa gini, aku lebih hebat rohani sama sebelah itu pezina, itu masih pemabuk ke gereja. Nggak usah. Dia satu tubuh dengan kita. Nggak usah mental dagang dibawa-bawa ibadah. Nggak usah ibadah di rumah Tuhan, datang kebaktian dari minggu, lihat sebelah saudara. Dia gini, dia gini. Kita satu tubuh, kalau dia jatuh angkat dia. Kalau dia ada salah nasihati, dia dorong, angkat kembali. Jangan dibanting makin jatuh.
Mentalitas ini jangan dibawa di gereja. Tuhan tidak suka. Bukan profesinya bikin Tuhan marah. Mental, sifat, pikiran begini. Lihat sebelah, bandingkan sama orang lain. Pendeta kita gak usah dibandingkan sama pendeta yang lain. Pendeta sana lebih hebat, pendetaku kok enggak ya? Gak usah, gak berkenan. Masa datang ibadah Anda nyacatin gembala saudara? Jangan. Atau Anda mulai menyacatin pelayanan yang lain, terima tamu, gak usah dibandingkan. Sana lebih hebat. Kita suka membandingkan. Kita tubuh Kristus. Setiap gereja dikaruniakan berbeda-beda, fungsi berbeda. Kalau kita lihat secara rohani orang sana hebat, ya ambillah kehebatannya. Belajar dari yang hebat. Jangan kepahitan. Jangan segampang mulai kita berkata sesat dia. Saya gak berani begitu. Orang mau jelekin hamba Tuhan, dia jatuh berzina. Zaman dulu itu ada yang hamba senior yang hebat luar biasa. Saya tutup mulut. Sama istri saya pesan, gak usah ngomong macam-macam. Dia hamba Tuhan, tokoh yang hebat yang pernah ada, gak usah. Toh kita gak tahu sendiri. Sikap lihat sebelah ini Tuhan gak suka, merugikan buat kita. Saya berdoa, saya berhenti pada poin ini. Masih ada poin berikutnya. Peka dan ramah kepada Tuhan gak nyampe ke sana. Saya lanjutkan besok itu buat Anda. Tapi paling tidak kita bisa mengerti hari ini, urusan sama Tuhan jangan bawa mental ini. Kalau kita bersihkan hati kita dari mentalitas dagang, saya percaya ayat yang kita baca tadi, orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan. Mungkin usahamu mulai lumpuh, Tuhan akan bikin berjalan. Semuanya diangkat, semuanya ngalami berkat. Kunci cuma satu, kita mesti bersihkan dari mentalitas dagang. Jangan untung apa kalau aku kebaktian doa pagi, jangan cari untungnya loh. Kalau aku doa pagi ini dapat apa? Nanti kalau aku sukses aku baru. Jangan itu. Biar kita datang murni pagi ini. Tanpa ada kalkulasi. Aku mengasihi Tuhan. Aku mau ada di baitnya yang kudus. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.